warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu dengan Bu Loha di mata pelajaran sejarah. Semoga apa yang kita kerjakan hari ini tercatat sebagai amal dan ibadah. Amin. Dan bagi hari ini yang menjalankan ibadah puasa, semangat sampai dengan berbuka nanti. Oke, hari ini kita akan belajar tentang kompetensi dasar 3.7, yaitu tentang menganalisis teori masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Siap belajar hari ini? Simak penjelasannya ya. Yang pertama itu adalah teori Gujarat. Teori ini dikemukakan oleh Snook Hurgerin. Snook mengatakan bahwa Islam dan kebudayaannya itu masuk ke Indonesia pada awal abad ke-13 dan dibawa oleh para pedagang Gujarat yang berasal dari India. Nah, buktinya apa? Buktinya yang pertama itu adalah ditemukannya makam Sultan Malik Al-Saleh, raja dari Kesultanan Samudra Pasai. Nah, makam ini bercorak atau bergaya Gujarat. Kemudian bukti berikutnya adalah catatan Marco Polo, seorang pedagang dari Venesia. Dia singgah di Perla dan dia banyak menemukan penduduk Perla itu sudah beragama Islam. Kemudian teori yang kedua adalah teori Mekah. Teori ini didukung oleh Buya Hamka. Buya mengatakan bahwa Islam itu masuk ke Indonesia pada awal abad ke-7 dan dibawa oleh para pedagang yang berasal dari Arab. Buktinya yang pertama itu ditemukan makam dari Fatimah binti Maimun di Gresik, Jawa Timur. Nah, dalam batu nisan tersebut menggunakan tulisan berbahasa Arab. Kemudian juga sama, yaitu makam Islam di Troloyo, Mojokerto, Jawa Timur, atau saat bekas wilayah Majapahit. Kemudian yang terakhir itu ada pemukiman Islam di Baros, kawasan Sumatera. Kemudian teori Persia. Teori ini didukung oleh Husein Jayaningrat. Husein mengatakan bahwa Islam itu masuk ke Indonesia pada awal abad ke-13 yang dibawa oleh para pedagang yang berasal dari Persia. Buktinya apa? Adanya upacara tabot di Bengkulu dan Tabuik di Sumatera Barat untuk memperingati kematian dari cucu Nabi, yaitu Husain bin Ali. Nah, ini diperingati setiap tanggal 10 Muharram atau 1 Suro. Kemudian bukti berikutnya adalah adanya aliran Sufi Syekh Siti Jenar yang sama dengan ajaran Sufi yang ada di Iran. Itu tadi tentang teori masuk dan berkembangnya agama serta kebudayaan Islam di Indonesia. Kemudian bagaimana Islam disebarkan? Nah, yang pertama itu adalah lewat perdagangan. Jadi pada pedagang Islam yang berasal dari kawasan internasional ya, entah itu dari Persia, Arab ataupun dari Gujarat, mereka kalau berlayar itu pasti menunggu angin. Nah, angin itu nggak datang dalam sehari 2 hari, tapi berbulan-bulan. Nah, dalam menunggu angin datang untuk berlayar, mereka akan membuat perkampungan dan disinilah mereka mulai mengajarkan ajaran agama Islam dan kebudayaannya. Kemudian bahkan mereka, para pedagang tadi yang membuat pemukiman tadi menikah dengan penduduk lokal sehingga terjadi percampuran atau akulturasi kebudayaan. Kemudian selain itu juga ada pendidikan di mana banyak pesantren yang didirikan di Indonesia, seperti hanya dengan Sunan Ampel yang mendirikan pesantren Ampel di Surabaya. Kemudian ada ajaran tasawuf di mana di Indonesia itu ada tari sufi kan. Nah, ini adalah salah satu dari ajaran tasawuf. Kemudian ada juga yang namanya dakwah. Jadi para wali kita ya, Sunan Gunung Jati, Sunan Gresik, Sunan Ampel dan teman-temannya. Mereka mengajarkan dakwah-dakwah Islam. Salah satunya itu adalah Sunan Kalijogo yang menggunakan sarana atau seni wayang untuk menyampaikan tentang dakwahnya. Jadi ceritanya itu Naramayana, cerita-cerita dari India kan ya. Tapi wayang itu asli Nusantara. Jadi inilah bukti akulturasi antara budaya Islam lokal dan juga Hindu Buddha. Oke, terima kasih untuk hari ini. Kita sudahi, kita bertemu berdiskusi di classroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.